Listeners, kembali lagi bersama gue Natalia dan gue Lipe di Warung Ruang Bincang untuk obrolan trendy. Yeay, akhirnya kita ketemu lagi ya Nak. Iya, dari bener. sekian lama gitu ya. Udah semester berapa kita sekarang? Semester 6 Pe. Oh iya, Kita- saya lupa gitu ya, maaf ya. Gimana setelah kuliah lama online ya kan? Gimana perasaannya sekarang offline? Jujur sih harus beradaptasi lagi ya gitu. Sebenarnya sih dibilang gampang juga enggak, tapi dibilang susah juga enggak gitu. Iya sih. Tapi ya untuk saat ini sih lagi banyak tugas, banyak proyek juga karena kan kita bulan depan udah mau UAS ya gitu. Kalau lu sendiri gimana nih, Pe, kabarnya? Sama ya kurang lebihnya ya, karena kayak emang perlu adaptasi gitu ya, sama emang tugasnya lagi banyak banget gitu ya, sekalian sama organisasi gitu kan, jadi lebih berat lagi gitu ya. Cuman kayak nggak apa-apa sih, gue tetap semangat gitu ya. Harus tetap semangat karena semester depan juga ada yang lebih berat nih. Apa tuh? Kita masih ada skripsi, P. Bener juga. Sebenarnya jangan kita doang sih yang semangat, listeners juga harus semangat. Walaupun mungkin saat ini lagi ada banyak tugas, banyak kerjaan ya udahlah kita bawa enjoy aja gitu ya kan. Iya bener banget. Walaupun sebenarnya ngelakuin nggak semudah yang diomongin. Bener sih, setuju. Jadi pertemuan kita kali ini tuh kita mau bahas apa sih, P? Kan ini kan obrolan trending gitu ya. Iya. Mungkin kita bahas Coldplay aja kali ya, kan lagi rame nih, viral tuh ya, banyak kayak calo-calo penipu gitu Bener ya. banget lagi, iya sih. Sebenarnya itu obrolan yang asik juga sih, P. Karena kan yang kita tahu nih dari berita-berita banyak banget tuh para calon-calon penontonnya Coldplay yang ikutan war, tapi ujung-ujungnya nggak dapet tiket karena banyak calo gitu. I see. Tapi ya, P, ada obrolan yang lebih menarik lagi dibandingin war tiket Coldplay. Apa bang? Boleh kasih tahu. Coba. Nah, jadi obrolan yang mau kita bahas kali ini adalah tentang self-development. Yeay! Nah, kalau menurut lu ya, Pe, definisi self-development itu apa sih? Kalau menurut gue self development itu kayak metamorfosanya kupu-kupu gitu. Maksudnya gimana tuh? Listeners juga kepo nih. Iya, mungkin para listeners tuh kepo ya. Apa sih maksudnya hubungannya self-development dengan metamorfosis kupu-kupu? Coba boleh dijelasin nih, Pe? Jadi gini, kita tuh ibaratnya jadi kayak ulet gitu ya awalnya. Kayak kita memandang diri kita ada lebihnya, ada kurangnya gitu. Kita ngeliat lebihnya kayak oh udah nggak apa-apa gitu kan. Tapi ketika kita melihat yang kurangnya dari diri kita, pasti kayak kita merasa kayak, duh ini kenapa ya? Kok ada yang salah ya sama gue? Ya kan? Terus setelah kita menelusuri apa yang salah dari diri kita akan menjadi si kepompong ini. Jadi kita bakal mikir gitu kayak apa yang salah dari gue dan gimana sih caranya untuk memperbaiki diri gue gitu. Nah setelah kita udah kelar nih di tahap kepompong, kita jadi kupu-kupu nih, seekor kupu-kupu yang cantik gitu ya. Nah ketika jadi kupu-kupu artinya kita udah sukses untuk self development gitu. Kita udah jadi orang yang lebih baik gitu ya, a better version of myself gitu. Berarti kalau misalnya disimpulin nih, self development itu berkaitan dengan proses ya, dari yang tadinya ulet jadi kepompong jadi kupu-kupu, atau proses menjadi versi diri kita yang lebih baik gitu kan. Exactly. I see. Gue setuju sih sama pendapat lo. Nah kalau menurut gue ya, Peng, self development itu harus diseimbangi lah, maksudnya dikaitkan dengan yang namanya mengenal diri. Maksud gue gini, kan setiap pribadi itu pasti punya sisi kelebihan dan kekurangan, Iya, bener nggak? Kan nggak ada ya manusia yang 100% sempurna ya. Iya, Nah, bener banget. Nah kalau misalnya kelebihan, kita berusaha untuk mengembangkan diri, ya udah menjadi versi yang lebih baik gitu loh. Maksudnya kalau misalnya kita udah punya kelebihan nih, kelebihan kita dalam hal apa sih? Menjadi pribadi yang inisiatif, ya udah kita pertahanin, kita kembangin lagi. Terus kalau kita ngerasa kita punya kekurangan nih, kekurangan kita contohnya kurang bertanggung jawab, ya udah kita belajar untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Namun, nih ada namunnya nih. Kalau memang kekurangan itu tidak bisa diperbaiki atau istilahnya memang sudah dari lahir begitu, ya udah kita belajar untuk menerimanya. Nah, kalau kata Hindia sih evaluasi gitu. Anak India banget Iya ya. dong.
dengerin Hindia terus nih ya, 24/7 gitu ya. Bener. Kita udah bahas nih definisinya apa gitu ya. Tapi Hmm, mungkin bener, kita gali lebih dalam lagi gitu ya tentang iya. self development ini gitu. Mungkin kalau listeners juga tahu, self development itu juga berasal dari insecurity kita gitu. Maksudnya gimana tuh, Be? Jadi ketika lo merasa insecure nih, kayak lo melihat diri lo ada yang kurang, lo kayak ih kok kurang banget, tapi lama-lama kayak ini gue harus perbaikin gitu. Jadi ada dorongan atau ya let's say motivasi gitu ya untuk mengubah diri lo menjadi a better version of you gitu. Kayak yang kepompong tadi itu ya, Bener yang masih ada banget. kaitannya. Tapi gue setuju sih sama lu. Pastinya kayak gue nih ya, gue tuh juga punya rasa insecure sih. Kenapa? Cerita-cerita. Untuk saat ini ya, gue tuh lagi gak pede banget sama bentuk badan gue ini. Gue kayak ngerasa badan orang lain tuh lebih cakep gitu dibandingin badan gue. Terus selain itu, gue kayak melihat orang-orang di sekitar gue tuh kayak kok udah pada sukses gitu kan, sedangkan gue tuh kayak masih di sini-sini aja gitu sih. Sebenarnya itu juga orang lain pasti ngerasain ya, jadi nggak cuma lu aja gitu ya. Mungkin listeners pun juga ada gitu Iya. yang merasa seperti itu juga gitu. Mungkin listeners punya insecure yang berbeda gitu kan. Mungkin. Iya. Tapi kan gini, insecure itu karena pikiran kita juga sih gitu. Karena overthinking. Iya. Hmm. Cuman kayak kita harus ya, we have to get over it gitu loh. Jadi kayak nggak selamanya kita bakal terpuruk di situ aja. Jadi kita juga harus mikir kayak ya mungkin tadi lu bilang kayak berat badan lu nggak ideal, tubuh lu kurang ideal ya. Gimana caranya agar lu bisa mencapai ke target lu itu gitu. Lu harus mengejarnya, bukan kayak cuman mikir-mikir aja kapan berubahnya dong kalau kayak gitu. Sama halnya kayak lu bilang orang lain sukses kok gue belum gitu. Sama. Berusaha untuk ya udah jangan cuma larut dalam ketidakpercayaan diri dengan overthinking, cuma ngeluh aja, tapi berusaha ya kan. Iya benar. Bener sih, gue setuju. Nah kalau gitu pasti udah pada dapat gambarannya lah ya. Iya benar. Kalau gitu sekarang kita ngomongin strateginya aja kali ya. Berkaitan dengan self development ya tentunya. Nah kalau menurut lu gimana nih strategi lu untuk mengubah diri lu gitu? Berkaitan dengan self development ini sih gini gue tuh kan orangnya suka bersosialisasi ya. Gue juga anaknya suka ngobrol dengan orang-orang yang punya latar belakang yang berbeda. Oh sih. Karena menurut gue gini, setiap orang itu punya cara pandang, punya perspektif terkait berperilaku, cara ngobrol yang pastinya berbeda-beda. Nggak mungkin kan sama semuanya. Bener gitu. banget sih. Lu pernah nggak sih dengar istilah yang kalau itu memang baik untuk dicontoh, ya udah lu contoh. Tapi kalau lo ngerasa itu nggak baik, ya udah lu jangan contoh hal yang buruk itu, gitu kan. Nah itu kenapa gue suka bersosialisasi, kenapa suka ngobrol sama orang yang dengan latar yang belakang berbeda gitu. Gue tuh suka mengobservasi mereka. Kalau gue ngerasa cara ngobrolnya mereka itu terbaik atau cara berperilaku mereka oke, cara mereka bagaimana berbusana, gue tuh suka terinspirasi gitu loh. Kayaknya kok ngobrolnya mereka sopan banget ya, tertata dengan rapi ya. Nah itu gue bisa jadi inspirasi. Maksud gue gini loh, bukan artinya gue mau plagiat mereka gitu. Tapi gue tetap menjadi diri sendiri dengan menjadikan mereka inspirasi gue gitu. Gue setuju sih, emang harusnya kita kayak gitu ya guys ya. Benar. Oke, mungkin segitu aja dulu ya, soalnya udah jam segini nih. Wah iya nih, gak kerasa banget ya vlogcast kita kali ini ya. Iya, bener banget. Jadi kita harus pamit ya. Iya, kita harus pamit undur diri listeners. sama para listeners yang ada di rumah. Jadi sekian aja vlogcast kita mengenai self development kali ini. Semoga vlogcast kita bisa memberikan manfaat dan tentunya inspirasi ya bagi teman-teman listeners untuk menemukan strategi mengenai self development. Sampai jumpa di vlogcast selanjutnya teman-teman listeners. Bye bye.